Salam sejahtera, saya Teng Xiaoping, perawat penanganan penularan psikiatri Center Bali, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan. Topik latihan hari ini tentang memakai dan melepaskan APD dalam penanganan COVID-19. Garis besar utama dari pelajaran hari ini ada dua. Yang pertama adalah tindakan perlindungan. Selainnya adalah alat perlindungan diri APD. Pertama, kita akan berbicara tentang tindakan perlindungan. Personel panti disarankan untuk ikuti standar tindakan perlindungan dalam merawat penghuninya. Waktu yang sama harus ambil tindakan perlindungan cara tularnya. Tindakan perlindungan cara penularan termasuk melalui sentuhan, droplet, juga melalui udara. Pertama, tentang standar tindakan perlindungan. Ini merupakan tindakan perlindungan dasar. Semua orang harus menaatinya. Ini cocok digunakan di tempat selain rumah sakit. Juga cocok digunakan yang dirawat di panti jompo, baik untuk penghuni yang dicurigai maupun yang sudah konfirmasi. Terhadap semua darah, cairan tubuh, sekresi, kotoran. Kotoran tidak termasuk keringat. Juga termasuk kulit yang tidak utuh, jaringan mukosa dan lainnya. Mungkin terbawa sumber infeksi yang dapat menyebar. Harus gunakan standar tindakan perlindungan. Standar tindakan perlindungan ini mencakup beberapa item utama. Pertama ialah kebersihan bagian tangan dan saluran pernafasan, juga etika batuk, penggunaan APD, pembersih dan disinfeksi lingkungan dan barang-barang darah dan cairan tubuh. Penanganan darah, cairan tubuh termasuk muntahan, air seni, dan kotoran lainnya. Penanganan dan pencucian pakaian dan spray. Juga penanganan sampah-sampah adalah termasuk lingkup standar tindakan perlindungan. Tindakan perlindungan terhadap cara penularan. Dalam melaksanakan pekerjaan, semua pekerja harus mengikuti tindakan perlindungan yang disebut sebelumnya dan selebihnya. Tujuannya untuk melindungi dan mencegah saat pekerja merawat yang terpapar terjadi kondisi saling menular. Saat merawat penghuni yang bergejala terinfeksi, selain mengikuti standar tindakan perlindungan, pada waktu yang bersamaan harus ikuti jalur penularannya. Tindakan perlindungan bagi jalur penularannya termasuk melalui sentuhan, droplet, dan udara. Standar tindakan perlindungan ini cocok digunakan di luar rumah sakit yang disebutkan sebelumnya. Juga termasuk semua penghuni di panti jompo, baik untuk penghuni yang dicurigai atau sudah konfirmasi. Jadi butuh peralatan apa saja saat berinteraksi dengan penghuni yang kemungkinan besar bisa tersentuh atau terciprat darah, cairan tubuh, sekresi, kotoran, atau bersentuhan dengan kulit yang tidak utuh, jaringan mukosa lainnya. Pilih cara yang tergantung dengan area tubuh yang tereksposur saat melaksanakan tugas, termasuk sarung tangan, baju isolasi dan juga pelindungan mata, mulut, hidung, juga face shield dan goggles. Penghuni yang non-dicurigai juga perlu pelindung saluran pernafasan. Saat Anda melaksanakan tugas yang mungkin timbul partikel droplet, termasuk pemeriksaan bronkoskopi atau penyedotan di saluran pernafasan, sedok dahak, intubasi selang trakeal di saluran pernafasan. Saat ini juga harus memakai masker, sarung tangan, baju isolasi, face shield, dan juga goggles. Tindakan perlindungan untuk jalur penularan. Tindakan perlindungan untuk tertular karena kontak. Tujuan utama untuk cegah kontak langsung maupun tidak langsung dengan penghuni atau patogen yang menyebar di lingkungan penghuni. Saat ini berkontak dengan penghuni yang terinfeksi atau lingkungan lainnya. Harus memakai sarung tangan dan baju isolasi.
Saat mungkin terkena cipratan darah yang terinfeksi, harus memakai masker dan lainnya. Sebelum tinggalkan lingkungan perawatan, ingat lepaskan dan buang APD yang terkontaminasi. Setelah itu harus cuci tangan dengan cara yang benar. Tindakan perlindungan penularan droplet terutama untuk kurangi risiko penyebaran droplet melalui patogen batuk bersin bicara. Dalam jarak 1 meter merawat penghuni harus pakai masker. Menurut evaluasi risiko, pertimbangkan apakah perlu pakai pelindung mata. Pelindung mata boleh pilih kacamata gugus atau face shield. Penularan udara terutama untuk mencegah jarak yang agak jauh dari patogen yang bertebaran di udara. Saat rawat yang ini harus tingkatkan kelas masker. Harus memakai masker di atas kelas N95. Selanjutnya mau sarankan APD bagi yang merawat pneumonia khusus yang gawat. Saran APD untuk perawatan jangka panjang kesejahteraan sosial panti anak ABG institusi koreksi ada apa saja? Tipe untuk yang dilayani. Apabila tipe pelayanan untuk evaluasi, apabila yang merawat masuk ke rumah yang dirawat hendak berkontak dengannya. Ingat harus pakai masker dan sarung tangan. Selebihnya apabila pelayanan tipe rumah tangga, komunitas, dan penginapan. Termasuk pelayanan makanan bernutrisi, antarjemput transportasi atau mobil medis. Juga termasuk panti anak ABG institusi koreksi. Pada masa pandemik saat melaksanakan tugas harus pakai masker. Yang merawat masuk ke rumah atau kamar yang dirawat. Berkontak dengannya juga harus pakai masker dan sarung tangan. Apabila saat pelayanan dapat menimbulkan resiko droplet, misalnya sedot dahak atau darah cairan badan ciprat. Harus pakai baju isolasi atau celemek, pelindung mata, gugus, dan face shield. Saran APD untuk tipe penginapan dibagi menjadi 2 jenis. Yang satu beresiko terinfeksi saat masuk ke rumah atau kamar penghuni. Yang lainnya saat tidak masuk jenis pekerjaan dan APD-nya. Pertama kami bahas tentang berisiko terinfeksi saat masuk ke rumah atau kamar penghuni. Apabila Anda mau bantu perawatan sehari-hari seperti siapkan makanan atau makan, suap makan, dan balik badan pakai baju. Dan saat membantu pekerjaan rumah. Dan juga pelayanan menemani, juga mengukur suhu badan, evaluasi kesehatan, perawatan pemulihan, dan nutrisi. Beberapa jenis ini harus memakai masker medis dan sarung tangan. Apabila mau bantu mandiin, ganti popok, dan bersihkan lingkungan. Selain masker medis, sarung tangan, masih perlu pakai baju isolasi biasa dan celemek. Bersihkan dan disinfeksi area kasus COVID-19 ini. Saat kemungkinan ada darah, cairan tubuh, cipratan droplet, harus memakai masker kelas N95. Juga harus pakai sarung tangan, baju isolasi, dan pelindung mata. Apabila tidak berisiko terinfeksi saat masuk ke rumah atau kamar penghuni. Anda juga tidak kontak dalam jarak yang dekat, termasuk saat antar makanan ke depan pintu kasus tersebut. Maka dapat lihat sikon pilih kelas masker. Bila ada kontak dalam jarak dekat, termasuk saat naik transportasi juga ada ngukur suhu, evaluasi kesehatan harus pakai masker. Memakai sarung tangan sesuai kondisi. Pada saat kegiatan berkelompok.
Tergantung pada kondisi apakah perlu memakai masker dan sarung tangan. Saat sejumlah besar cairan akan terciprat, dianjurkan gunakan baju isolasi biasa dan celemek anti air atau memakai baju isolasi anti air. Sarung tangan dari APD dan baju isolasi. Ini digunakan untuk saat ada resiko terkena darah dan cairan tubuh. Mungkin saat tersentuh darah, cairan tubuh, sekresi, kotoran atau cipratan atau timbul droplet. APD termasuk masker, sarung tangan, baju isolasi, celemek, dan gugus. Mungkin tersentuh darah atau bahan terinfeksi, jaringan mukosa, kulit tidak utuh, kulit utuh yang terkontaminasi, termasuk saat penghuni mengalami inkontinensia. Pada saat ini harus memakai sarung tangan. Harus perhatikan tidak boleh gunakan sarung tangan bekas pakai. Saat ini jangan memakai sarung tangan yang sama. Lalu baju isolasi untuk merawat lebih dari satu penghuni. Penghuni yang sama harus memakai yang sama. Jangan gunakan yang bekas pakai tidak cuci sarung tangan. Urutan kerja untuk penghuni yang sama merawat bagian yang bersih hingga yang terkontaminasi. Jangan pakai sarung tangan untuk ambil dokumen dan bertelepon. Peralatan yang lindungi mata, mulut, hidung. Seperti kita harus mengevaluasi resiko kerja. Kemudian lindungi wajah, mulut, hidung, mata. Dan untuk menghindari kontaminasi dari partikel droplet. Gunakan sesuai dengan gabungan yang dibutuhkan. Seperti perlindungan mata, mulut, hidung ada termasuk masker bedah, masker N95, gugus, dan face shield. Bagaimana kami membedakan masker ini? Pada permukaan masker terbagi bagian luar dan dalam. Pertama, perhatikan warnanya. Sisi yang ada berwarna agak gelap harus menghadap keluar. Kemudian juga perhatikan batang hidung. Bagian batang hidung yang terbuka harus menghadap keluar. Lihat juga pengait telinga. Jahitan pengait telinga menghadap keluar. Yang keempat bisa Anda rasakan dengan sentuh. Permukaan yang kasar adalah bagian anti air. Itu menghadap keluar. Yang lebih lembut mengarah ke mulut. Bagian yang lebih menyerap air menghadap ke dalam. Sekarang masker yang diproduksi negara, jika membelinya, pastikan ada nama produk, nama pabrik, dan alamat serta nomor izin medis. Nomor izin lisensi medis ialah akan dicetak nomor seri produksi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan. Sejak tahun 2020 September 17, masker produksi negara akan distempel ganda. Di atas sehelai masker dicetak MD dan dibuat di Taiwan. Begini baru sesuai dengan masker medis produksi negara. Bagaimana cara benar untuk memakai dan melepas masker? Pertama-tama masker harus sesuai dengan bentuk wajah. Terlalu besar dan terlalu kecil tidak cocok dengan bentuk wajah. Begini zat bahaya di udara akan masuk ke dalam masker kita, dapat menyebabkan infeksi. Sebelum memakai masker, ingat harus mencuci tangan. 4 langkah benar untuk memakai masker adalah buka, pakai, tekan, tempelkan di wajah. Pertama-tama membuka masker dan memeriksa apakah ada kerusakan, apakah talinya putus. Selain itu, selanjutnya pakaikan. Kedua tali dipasang dengan ketat di telinga. Bagian pangkal hidung masker dipasang dan tekan di atasnya, agar tempel dengan baik di wajah. Kemudian tarik masker untuk menutupi mulut hidung. Cara menekan batang hidung adalah tekan lembaran besi di atasnya. Masker dan bagian batang hidung harus ditempel dengan ketat. Harus perhatikan tingkat kerapatannya. Masker harus dirapatkan di atas bawah wajah. Begini cara memakai masker yang benar. Saat melepas masker harus pegang tali telinga masker. Kemudian jangan menyentuh bagian luar masker, karena bagian luar sudah terkontaminasi. Setelah ditarik ke bawah, buang ke tong limbah medis.
Saat bekerja di bidang medis harus membuang ke tong sampah medis. Terakhir harus mencuci tangan dengan cara benar. Sebelumnya kita sebutkan jika saat ada percikan darah, kita perlu tingkatan dengan memakai masker N95. Saat memakai masker N95 harus periksa kerapatannya. Setiap memakai N95 harus cuci tangan terlebih dahulu. Lalu saat pakai masker harus cek kerapatannya. Bagaimana melakukan pemeriksa kerapatannya? Terutama tarik nafas setelah memakainya. Seperti begini, kedua tangan menekan masker. Kemudian tarik nafas, dapat terasa masker sedikit terhisap ke dalam. Membuktikan gerakan ini bisa terhisap. Saat hembuskan nafas, perhatikan apakah ada udara bocor di tepi masker. Adakah udara bocor di kedua sampingnya? Jika ada kebocoran, maka ukuran tidak pas atau tidak menempel dengan baik. Ini harus di-setel kembali. Pertama, lepaskan bagian bawah tali pengikat untuk melepas masker. Yang bagian bawah ini ditarik ke atas. Kemudian pegang tali dan tarik sisi bagian atas. Jangan menyentuh bagian luar masker yang terkontaminasi. Lepaskan masker dan buang ke tong limbah medis. Kemudian harus mencuci tangan dengan cara benar. Bagaimana dengan peralatan pelindungan mata? Pelindungan mata ada goggles dan face shield. Pada saat memakai goggles, harus cuci tangan sebelum memakai semua peralatan. Kemudian untuk goggles, Anda harus memasang gelang karet di bagian kepala. Pada saat memakai masker, ikat di bagian dahi. Goggles harus menempel rapat di bagian wajah. Tidak boleh terlalu ketat atau terlalu longgar. Terlalu ketat membuat tidak nyaman. Jika terlalu longgar, benda yang terinfeksi akan meresap ke mata dan dapat menyebabkan infeksi. Harus perhatikan meskipun Anda memakai kacamata. Tapi kacamata tidak dapat menggantikan goggles dan face shield. Masih harus menggunakan peralatan goggles dan face shield. Saat melepas pelindung mata, goggles, pertama, pegang kerangka telinga dan karet kepala dengan tangan tanpa sarung tangan dan tarik. Setelah dilepas, jika goggles atau face shield bukan tipe sekali pakai, harus didaur ulang. Masukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan untuk disinfeksi dan penanganan selanjutnya. Jika sekali pakai, buang saja. Misalnya masker dibuang ke tong limbah, kemudian cuci tangan dengan benar. Sarung tangan sangat penting. Sarung tangan adalah peralatan pelindungan diri yang terakhir dipakai. Kita harus memilih ukuran dan bahan yang sesuai. Misalnya pilih ukuran S atau M atau L atau lebih besar sesuai ukuran tangan Anda. Harus tempelkan dan bungkuskan tangan Anda dengan erat. Pastikan untuk mencuci tangan Anda dengan benar sebelum memakainya. Pakaikan sarung tangan setelah mencuci tangan. Tetapi jika hanya pakai sarung tangan dan harus pakai baju isolasi. Saat ini Anda harus tarik manset sarung tangan untuk membungkus manset pada baju isolasi. Ini adalah peralatan yang komplit. Saat melepas sarung tangan harus ingat bagian yang bersih melepas bagian yang bersih dan bagian kotor melepas bagian yang kotor. Misalnya sekarang Anda lihat saat lepaskan sarung tangan. Sarung tangan bagian kiri ini terkontaminasi. Saat akan melepas sarung tangan bagian kanan, menyentuh sisi yang kotor dengan satu tangan dan raihlah. Setelah meraihnya, tangan yang ada sarung tangan sudah meraih sarung tangan yang kotor. Sudah dipegang di tangan. Selain itu, saat ini tangan kanan Anda dalam keadaan bersih tanpa sarung tangan. Anda harus menekan bagian dalam sarung tangan yang bersih. Lalu tarik ke bawah dan lepaskan. Sarung tangan ini akan menjadi pembungkus sarung tangan yang depan.
akan membungkusnya seperti satu set sarung tangan dan membuangnya ke tong limbah medis. Setelah itu Anda harus mencuci tangan dengan benar. Jika Anda ketemu kondisi kontak infeksi, harus memakai baju isolasi. Jadi baju isolasi atau celemek diutamakan untuk melindungi kulit pekerja dan baju kerja. Kemudian hindari percikan dan kontaminasi darah, cairan tubuh, zat-zat menular. Dan harus hindari zat menular di lingkungan kita, terutama tentang baju isolasi. Sebelum memakainya harus mencuci tangan dengan benar. Pilih ukuran baju isolasi yang sesuai. Jika Anda lebih kurus, sebaiknya pilih ukuran kecil dan memakainya dengan ukuran yang pas. Baju isolasi yang digunakan di ruangan isolasi sebaiknya yang anti air dan panjangnya bisa menutupi betis Anda. Baju isolasi dibuka dari belakang dan bukan dari depan. Seperti inilah bagian belakangnya. Bagian leher dan pergelangan tangan diikat erat. Selain bagian leher diikat erat, kencangkan pergelangan tangan dan pinggang juga harus ikat erat. Saat melepas baju isolasi, ingat sewaktu melepas peralatan APD tidak boleh mengguncang dengan kuat. Harus dengan hati-hati. Lepaskan bagian leher baju isolasi dan bagian ikatan pinggang dengan hati-hati. Melepasnya dengan perlahan-lahan, lalu dari dalam, karena sisi dalam bersih dan menghadap keluar. Gulungkan bagian permukaan luar yang terkontaminasi dari dalam keluar. Digulungkan begini dapat gulungkan yang terkontaminasi. Gulung menjadi kecil dan buang ke tong limbah medis. Setelah itu harus mencuci tangan dengan benar. Berikutnya tentang yang harus perhatikan saat pakai dan lepaskan APD bagi yang melayani pasien pneumonia khusus yang gawat. Yang harus diperhatikan saat memakai APD. Di dalam panti, pos perawatan, pos kerja adalah area bersih. Kenakan APD di tempat ini. Jika di ruang pengobatan bersih juga boleh memakai APD. Saat pakai harus bercermin untuk periksa apakah APD kita pakai memenuhi standar. Cuci tangan dengan benar sebelum pakai APD. Saat masuk ruang isolasi atau area isolasi, setelah memakai APD baru masuk, dan bukan setelah masuk baru pakai. Oleh karena itu, kita harus pakai di pos perawat atau pos kerja yang bersih sebelum masuki ruang isolasi. Ini baru memenuhi standarnya. Sebelumnya, petugas tidak lepaskan sarung tangan, juga tidak cuci tangan atau tidak lepaskan baju isolasi atau jilbab. Tidak boleh memasuki area pos perawatan, pos kerja yang bersih ini. Untuk menghindari pencemaran lingkungan atau resiko penularan ke orang lain. Maka mohon lepaskan semua APD setelah tinggalkan ruang isolasi. Sewaktu masuk ke pos perawatan kami tidak dilengkapi. Proses pemakaian APD. Jika sebagai contoh tentang pemakaian masker N95, jika sampai harus memakai N95, persiapan bahan selama proses pemakaian. Kami perlu siapkan masker N95, baju isolasi dan pelindung mata, termasuk face shield atau goggles. Lalu juga ada sarung tangan. Dengan persiapan beberapa jenis bahan ini, jika saat mau memakainya, kita harus melakukan pembersihan tangan terlebih dahulu, yaitu dengan mencuci tangan. Setelah mencuci tangan dengan benar, selanjutnya kami memakai masker N95. Tadi kami ada sebutkan memakai masker N95, maka kami harus periksa kerapatannya, yaitu tarik dan hembuskan nafas untuk melihat kerapatannya. Setelah memastikan bahwa kerapatannya sudah oke, lalu kita pakai baju isolasi. Ingat tempat buka baju isolasi di bagian belakang dan tali pengikatnya harus diikat dengan ketat.
Keempat, kita harus memakai alat pelindung mata. Anda boleh memilih face shield atau goggles. Ini harus rapat dan nyaman. Kelima, kita harus pakai sarung tangan. Sebelumnya telah ingatkan semua, saat pakai sarung tangan ditambah pakai baju isolasi, lengan tangan harus dibungkus, harus ada kerapatannya, sehingga Anda tidak terkontaminasi zat-zat menular. Hal apa yang harus diperhatikan saat di area yang terkontaminasi? Ialah jangan pakai dan lepaskan APD di tempat yang sama. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Anda harus pakai di area bersih di pos perawatan atau pos kerja. Saat lepaskan APD harus dilepas di dekat area isolasi. Sebentar diperkenalkan ke kalian, karena area bersih dan area yang terkontaminasi tidak boleh menyilang dan tumpah tindih. Setelah di area kontaminasi, jangan menyentuh muka dengan sarung tangan atau bagian tubuh lainnya yang telah memakai APD. Jika sarung tangan rusak harus segera dilepaskan. Ganti sarung tangan baru yang bersih. Tapi sebelum ganti, yaitu setelah lepaskan, harus cuci tangan baru boleh ganti yang baru. Di tengah-tengah ini harus cuci tangan. Hindari kontak yang tidak perlu dengan lingkungan. Meminimalkan kontak yang tidak perlu. Hindari kontak dapat hindari terinfeksi. Tadi tentang cara pemakaiannya. Sekarang kita bicarakan untuk lepaskan harus memperhatikan proses apa saja setelah menurut cara pemakaian tadi. Jika hari ini mau melepaskannya, pertama kita harus lepaskan bagian sarung tangan. Tadi sudah ingatkan untuk sarung tangan bersih dengan yang bersih dan bagian kotor dengan yang kotor. Lepaskan sepenuhnya. Setelah itu kita harus lepaskan baju isolasi. Sudah pasti bagian luar baju isolasi terkontaminasi, bagian dalamnya bersih. Jadi hindari menyentuh permukaan yang kotor. Setelah menggulungnya menjadi kecil, setelah lepaskan sarung tangan, baju isolasi harus lakukan pembersihan pada tangan, cuci tangan dengan benar. Selanjutnya tentang alat pelindung mata. Terakhir kami mau lepaskan masker N95. Masker efisien tinggi adalah masker N95. Tarik tali yang di bawah masker N95 terlebih dahulu. Kemudian setelah tarik tali atas ini, setelah buang ke tong limbah medis, saat terakhir cuci tangan sekali lagi dengan benar. Hal-hal apa yang harus diperhatikan saat lepaskan APD? Jika hari ini saat perlengkapan kita ada pakai N95. Sebelum kita tinggalkan ruang isolasi ini, jika ada ruang depan. Sebelum tinggalkan ruang isolasi, setelah tutup kamar, langsung melepaskannya. Artinya lepaskan masker N95 ini di ruang depan. Kemudian cuci tangan dengan benar. Sewaktu melepas APD, pastikan ruangan isolasi lingkungan luar dengan orang lain tidak akan tertular. Jadi Anda harus sangat yakin. Tidak boleh menular ke orang lain. Tempat melepas APD. Menurut spesifikasi pemakaian atau situasi pasien yang diisolasi, ada tidak sama dan perbedaan. Bagaimana mengatakannya? Jika Anda hanya memakai sarung tangan saja, tetapi sebelum Anda tinggalkan kamar penghuni ini, Anda bisa lepaskannya di kamar. Jika hanya memakai sarung tangan, jika Anda pakai baju isolasi atau pakai satu set APD, Anda harus lepaskan APD di ruang depan, yaitu di depan ruang penghuni. Tetapi hampir tidak mungkin di panti ada ruang depan. Jadi harus bagaimana? Jika tidak ada ruang depan, boleh di ruang dalam penghuni, yaitu lepaskan di lorong dalam pintu. Hal yang perlu diperhatikan untuk lepaskan APD, baju isolasi sebagai contohnya. Dalam proses lepaskan APD, harus hindari tersentuh yang terkontaminasi. Tersentuh mungkin akan terinfeksi. Misalnya untuk baju isolasi ini, bagian luar depan paling terkontaminasi. Yang terkontaminasi lebih cenderung ada patogen.
artinya lebih mudah menginfeksi kita. Kemudian biasanya di bagian permukaan APD. Seperti masker juga di bagian permukaan. Bagaimana di permukaan yang bersih? Kemungkinan kecil terpapar patogen. Misalnya bagian dalam masker, baju isolasi, dan bagian samping belakang dari bagian dalam. Seperti yang di belakang ini. Bagian kepala, bagian punggung. Itu bagian yang agak bersih. Tapi Anda tidak boleh abaikan karena bagian yang bersih. Tetapi permukaan terkontaminasi gampang menular. Hal yang diperhatikan dalam melepas APD, tempat lepas APD harus disertai alat pembersih tangan, cuci tangan, termasuk cuci tangan dengan basah atau kering. Juga harus siapkan tong limbah medis. Jika proses melepas APD diduga atau telah terkontaminasi tangan, maka harus setiap saat cuci tangan. Setelah lepaskan APD harus segera cuci tangan. Seperti Anda lepaskan APD sekarang, APD yang terkontaminasi harus dibuang di tong limbah medis. Jika tidak ada ruang depan sebelum tinggalkan kamar penghuni, di depan pintu harus lepaskan APD. Harus ditekankan bahwa setelah lepaskan APD harus cuci tangan dengan yang basah atau yang kering. Selanjutnya tentang poin-poin penting tindakan perlindungan bagi yang tangani kasus beresiko terpapar virus COVID-19. Merawat penghuni yang beresiko terpapar COVID-19. Jika bantu siapkan makanan, memberi makanan, suap makan, balik badan, berpakaian perawatan lainnya. Perawatan kehidupan sehari-hari, menemani dan lainnya. Sebelum kami melakukan perawatan ini, harus cuci tangan dengan benar. Cara cuci tangan yang benar ialah, cara benar cuci tangan adalah basahi, gosok, siram, pegang, dan lap. Menggosok tangan dari bagian dalam, luar, sela jari, ujung jari, ibu jari, ujung kuku, pergelangan tangan. Menggosok selama 15-20 detik. Mencuci tangan basah harus 40-60 detik. Ini adalah cara cuci tangan benar yang komplit. Sebelum merawat harus cuci tangan dengan benar. Untuk pastikan penghuni kami aman. Selama pandemik, jika melakukan pekerjaan perawatan harus memakai masker. Jika kontak dengan penghuni dan saat merawatnya harus kenakan masker dan sarung tangan. Setelah lepaskan APD harus cuci tangan dengan benar. Sebelumnya kami telah sebutkan pakai sarung tangan adalah langkah terakhir. Jadi saat melakukan perawatan ini, kita harus pakai masker terlebih dahulu. Ingat bagian masker yang berwarna menghadap keluar. Yang berwarna terang menghadap ke mulut. Lembaran besi harus menutupi hidung. Masker harus menutupi hidung dan mulut. Begini tingkat kerapatannya lebih komplit. Kemudian setelah pakai masker, pakai sarung tangan. Tentu harus pilih ukuran SM atau L yang sesuai dengan ukuran tangan. Ingat cuci tangan yang benar setelah lepaskannya. Menjaga penghuni yang beresiko terpapar COVID-19, jika perawatan adalah bantu mandiin, ganti popok, dan bersihkan lingkungan. Perawatan ini termasuk tindakan lainnya. Harus cuci tangan dengan benar dan sebelum lakukan perawatan. Juga harus pakai masker dan sarung tangan. Biasanya disertai baju isolasi dan celemek.
Harus cuci tangan yang benar sehabis lepaskan APD. Dengan pakai APD pada saat perawatan. Pertama-tama setelah cuci tangan dengan benar, kita harus pakai masker. Masker medis ini juga harus tutupi hidung dan mulut serta pakai dengan benar. Selanjutnya kita pakai baju isolasi. Baju isolasi kita dibuka dari belakang. Ingat leher, pinggang, lengan baju harus ditutup rapat dan diikat ketat. Terakhir pakai sarung tangan. Sarung tangan harus menutupi manset baju isolasi. Rapatnya harus cukup, sehingga tidak dapat terkontaminasi oleh zat-zat menular. Jika perkirakan mungkin ada percikan darah dan cairan tubuh, atau saat ada kemungkinan banyak cipratan, kami sarankan untuk ganti pakai baju isolasi anti air. Ingatkan sekali lagi baju isolasi harus tutupi bagian betis. Setelah melepas APD harus cuci tangan dengan benar. Menjaga penghuni yang beresiko terpapar COVID-19. Jika dalam perawatan ada percikan darah atau cairan tubuh, misalnya hari ini kita bantu penghuni sedot dahak, atau intubasi respirator atau bahkan pipa endotrakeal. Ini mungkin akan menyebabkan cipratan cairan. Sebelum melakukan perawatan harus cuci tangan dengan benar. Harus pakai sarung tangan, N95, baju isolasi biasa, celemek pelindung mata, dan face shield goggles. Setelah lepaskan APD harus cuci tangan dengan benar. Untuk peralatan cipratan darah dan cairan. Terlebih dahulu harus pakai ini karena ada percikan cairan maka tidak boleh memakai masker medis. Kita harus tingkatkan dengan pakai masker N95. Harus memakai masker N95 terlebih dahulu. Ingat untuk periksa kerapatan masker N95. Tarik nafas dulu, lihat apakah masker sedikit terhisap ke dalam. Lalu saat hembuskan nafas apakah ada keluar uap. Jika ada, maka tingkat kerapatan belum cukup. Mungkin ukuran yang Anda pilih tidak sesuai dengan bentuk wajah. Mohon pilih SML yang cocok dengan ukuran wajah. Kemudian setelah periksa kerapatannya baru selesai. Setelah memakai masker N95 itu, kita pakai face shield, pakai baju isolasi. Tentunya yang terakhir pakailah sarung tangan. Manset sarung tangan harus menutupi manset baju isolasi. Saat lepaskan APD, kita harus lepaskan sarung tangan terlebih dahulu. Setelah lepaskan sarung tangan, maka lepaskan baju isolasi. Gerakan harus lembut untuk menghindari cipratan. Setelah keduanya dilepaskan, harus melakukan pembersihan tangan dengan cuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita lepaskan face shield. Jika masker sekali pakai, langsung buang ke tong limbah medis. Apabila masih harus dipakai ulang, Anda harus taruh di wadah dan untuk penanganan selanjutnya. Harus didisinfeksi baru dapat digunakan kembali. Terakhir, kita harus lepaskan masker N95. Untuk lepaskan masker N95, tarik tali di bawah masker ke atas. Setelah itu tarik tali yang di atas. Hindarkan persentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi. Lalu buang ke tong limbah medis. Setelah melepas semuanya, cuci tangan sekali lagi dengan benar. Di panti perawatan jangka panjang sering berjumpa dengan beberapa penyakit menular. Tindakan perlindungan kita sangat penting. Di sini ada prinsip penting yang harus ingatkan semuanya. Penyakit menular ada melalui droplet, udara, atau kontak langsung. Jika pilek, flu musiman merupakan tindakan perlindungan droplet. Saat laksanakan tindakan perlindungan droplet, harap ingat memakai masker medis. Juga harus lebih dari 1 meter. Dan usahakan tempatkan satu kasur satu kamar. Jika penghuni ini adalah yang terinfeksi,
Kami usahakan 1 orang 1 kamar dan diamati secara cermat. Hindari kemungkinan saling menular. Jika penyakit yang bersifat dari udara, penyakit menular termasuk campak, tuberkulosis, dan cacar air, herpes zoster, adalah kasus yang kadang-kadang terlihat atau terjadi di institusi perawatan jangka panjang kita. Jika saat bertemu dengan kasus suspek atau konfirmasi, kita harus tingkatkan kelas masker dengan pakai masker N95. Pada prinsipnya kasus begini harus tinggal di kamar bertekanan negatif. Tetapi saat di panti perawatan jangka panjang kami sama sekali tidak ada peralatan bertekanan negatif. Kami hanya ada 1 ruang isolasi perorangan. Jika adalah kasus yang dicurigai, tempatkan dia ke ruang isolasi perorangan. Kemudian dengan secepatnya diantar ke rumah sakit untuk dicek apakah suspek. Jika perlu menginap di ruang bertekanan negatif, dirawat di ruang tekanan negatif rumah sakit. Jika dia harus pulang ke panti kami tempatkan dia di kamar perorangan untuk isolasi. Saat merawat harus memakai masker N95. Jika adalah tipe penyakit kontak, misalnya di panti sering kita lihat ada kasus berskabies ataupun mencret karena virus muntah. Saat ini kita harus memulai tindakan perlindungan kontak. Tentu saja dalam kasus gastroenteritis akibat virus juga harus pakai masker. Apabila tindakan perlindungan kontak yang sederhana harus memakai sarung tangan, baju isolasi dan juga usahakan 1 orang 1 kamar. Standar tindakan perlindungan kontak ini tidak perlu memakai masker. Ingat saat memakai baju isolasi dan sarung tangannya harus dibungkus di dalam lengan baju. Kemudian lakukan perawatan tindakan perlindungan kontak yang baik. Standar tindakan perlindungan adalah untuk setiap penghuni yang dirawat. Kita harus melaksanakan standar tindakan perlindungan. Di standar tindakan perlindungan ada apa saja ya? Termasuk cuci tangan dengan cara benar. Saat harus cuci tangan, cucilah. Jika harus pakai masker, pakailah. Saat harus pakai sarung tangan, pakailah. Saat harus pakai baju pelindung, baju isolasi, laksanakanlah. Ini adalah tindakan perlindungan yang standar. Terima kasih untuk semuanya.